Gini, coba Anda bayangkan sebentar ya. Anda lagi ada di puncak kekuasaan. Anda adalah ibu negara pertama dari sebuah republik yang ya baru aja lahir. Posisi yang diidam-idamkan banyak orang tuh. Benar banget. Anda tinggal di istana yang megah, dikelilingi fasilitas terbaik, dihormati jutaan rakyat. Tapi terus, pada suatu hari Anda memilih buat berkemas. Ninggalin itu semua? Iya, Anda memutuskan buat jalan keluar dari gerbang istana, ngebuang semua kemewahan dan status sosial tertinggi itu cuma demi mempertahankan satu prinsip masa kecil. Wah, itu sih butuh keberanian yang luar biasa ya. Sangat luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibu Fatmawati. Nah, kebetulan besok, tanggal 21 April 2026, kita kan memperingati Hari R.A. Kartini ya. Momen yang pas banget nih. Terutama sosok luar biasa dari ranah Bengkulu ini, Ibu Fatmawati. Karena, ya, keputusan untuk meninggalkan istana itu tuh bukan tindakan impulsif yang tiba-tiba gitu aja. Tokoh sejarah kita kan nggak lahir di ruang hampa dengan mental baja ya. Pasti ada prosesnya dong. Pasti. Ada konteks sosial, ada benturan kehidupan, dan semacam kurikulum tak tertulis yang ngebentuk karakter mereka jauh sebelum nama mereka dicatat di sejarah kemerdekaan. Nah, itu dia misi penelusuran mendalam kita kali ini. Kita mau membedah sebuah jurnal sejarah dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, judulnya Fatmawati, dari Muhammadiyah untuk Negara. Sumber yang sangat menarik. Fokus kita hari ini mau ngupas tuntas rancang bangun psikologis dan intelektual dari ibu negara pertama kita ini. Buat Anda yang lagi dengerin, penelusuran ini tuh penting banget. Soalnya kan kita seringnya cuma diajarin di sekolah kalau beliau itu ya sosok yang jahit bendera pusaka. Udah, titik sampai di situ. Ya, sekedar penjahit bendera. Padahal realitasnya jauh lebih kompleks dari itu. Nah, makanya kita jarang diajak memahami mekanisme gimana sih karakternya itu dibentuk. Penelusuran ini bakal jadi semacam jalan pintas buat Anda untuk ngelihat bahwa di balik panggung proklamasi ada daya kritis dan keberanian luar biasa yang udah ditempah sejak beliau masih kecil banget. Kalau kita bedah dari kacamata sejarah ya, dari jurnal ini, yang paling memukau itu justru pembongkaran faktor pembentuk karakternya itu. Lingkungannya ya? Benar. Lingkungan keluarga dan keterlibatannya di satu organisasi, yaitu Muhammadiyah, itu benar-benar jadi cetak biru buat pandangan hidup seorang Fatmawati. Ini bukan cuma cerita tentang istri seorang presiden ya, tapi analisis tentang gimana perempuan ngukir kemandiriannya sendiri di zaman yang, ya Anda tahu sendirilah, sangat membatasi gerak perempuan saat itu. Oke, mari kita memulai dari fondasinya nih. Kita mundur dulu ke awal tahun 1923 di Bengkulu. Fatmawati lahir tanggal 5 Februari dengan nama aslinya Fatimah, kan? Iya, betul, Fatimah. Dia ini tumbuh di keluarga yang hidupnya tuh penuh benturan realitas yang cukup bahaya di masa kolonial. Ayahnya, Hasanuddin, itu kerja di perusahaan dagang Belanda, Bursumih. Tapi di sisi lain, ayahnya itu tokoh Muhammadiyah. Nah, itu dia paradoksnya. Ayahnya cari makan di perusahaan Belanda, tapi diam-diam berjuang melawan hegemoni Belanda lewat pendidikan Muhammadiyah. Posisinya kan rentan banget tuh. Sangat rentan. Dan ibunya Siti Khadijah itu yang sering kena imbasnya. Iya, ibunya sering dipanggil ke kantor polisi buat diinterogasi gara-gara aktivitas suaminya. Buat Anda yang pernah ngelihat orang tua nanggung beban berat, Anda pasti tahulah dampaknya ke psikologis anak tuh kayak gimana. Saya ngelihat masa kecilnya ini kayak, semacam kawah candra di muka atau pressure cooker gitu. Analogi tungku tempaan itu akurat banget sih. Iya kan? Bukannya ngelihat ibu berhadapan dengan polisi itu justru bikin dia cepat dewasa mentalnya. Pasti. Sejak kecil banget Fatmawati udah dihadapin sama realitas. Kalau megang teguh keyakinan itu selalu ada harganya. Ayahnya harus navigasi dua dunia yang bertolak belakang kan? Tapi yang menarik, pas Fatmawati kecil ngelihat ibunya diinterogasi polisi, dia tuh nggak ngelihat sosok perempuan yang lemah. Oh, dia ngelihat ketangguhan ya? Betul. Dia dapat demonstrasi langsung soal ketangguhan mental. Mekanisme psikologisnya tuh dia menginternalisasi keberanian. Dia belajar kalau perempuan punya kapasitas yang sama buat berdiri tegak walau diintimidasi otoritas. Wah, merinding juga bayangin anak sekecil itu udah nyerap pelajaran seberat itu. Dan yang bikin saya kaget waktu baca jurnal ini, ujiannya tuh nggak cuma dari Belanda, tapi dari dalam rumah sendiri. Ah, iya, krisis keluarga itu ya? Iya, pernikahan orang tuanya tuh nyaris hancur karena ada wanita bersuami yang naksir sama ayahnya. Gila kan?
Untungnya, krisis ini bisa diredam karena ayahnya bikin janji tegas ke ibunya kalau dia nggak akan pernah poligami. Dan janji itu nanti bakal berdampak panjang banget ke kehidupan Fatmawati ke depannya. Banget. Terus ditambah lagi, sikap anti-kolonial ayahnya kan bikin ayahnya dipecat tuh. Ekonomi keluarga langsung hancur, ayahnya sampai harus merantau ke Palembang buat cari nafkah, ninggalin keluarganya di Bengkulu. Dan di titik inilah kemandirian Fatmawati benar-benar diuji. Betul. Umur 12 tahun, bayangin. Umur 12 tahun dia udah belajar mandiri. Dia belajar bikin kroket dari istri guru mengajinya, terus juga dari tetangganya yang punya restoran, cuma buat bantu keluarga bertahan hidup. Nah, dinamika krisis ini yang maksa dia paham realitas tanpa ilusi kenyamanan. Krisis rumah tangga, kemiskinan yang tiba-tiba itu ngajarin dia nilai komitmen, kesetiaan, dan taktik bertahan hidup. Kemandirian secara ekonomi ya. Benar. Keterampilan masak kroket itu bukan sekedar hobi domestik anak perempuan, tapi instrumen buat survive. Ngomongin soal domestik, saya tuh mikirnya tahun 1930-an pendidikan perempuan pribumi kan biasanya cuma disiapin buat dapur dan kasur ya. Tapi jurnal ini nyorot satu elemen radikal, pendidikan Muhammadiyah. Ini titik baliknya nih. Awalnya dia sekolah di sekolah angka 2, terus dipindahin ayahnya ke HIS Muhammadiyah. Di sana belajar bahasa Belanda, pengetahuan umum. Tapi yang mau saya tanyain, pas dia masuk Nasyiatul Aisyah, organisasi perempuan mudanya Muhammadiyah, apakah ini sama aja kayak sekolah perempuan biasa yang ngajarin urusan rumah, atau ada kurikulum tersembunyi sih? Wah, beda jauh. Disitulah perbedaan fundamentalnya. Nasyiatul Aisyah itu maksud saya, bukan sekedar tempat kumpul atau belajar ngaji biasa. Jadi ngapain mereka di sana? Paradigma mereka melampaui sekat domestik. Mereka ngasih ruang buat pembinaan kepemimpinan, cara berorganisasi, dan keberanian berpendapat. Daya kritis Fatmawati tuh bener-bener diasah tajam di situ. Oh, pantesan dia beda. Muhammadiyah pas itu nekenin nilai kesetaraan di hadapan Tuhan. Nah, konsep ini tuh secara nggak langsung ngeruntuhin hierarki sosial yang membelenggu perempuan. Di dapur intelektual inilah dia berevolusi. Bukan cuma melek huruf ya, tapi melek struktural, ngelihat ketidakadilan di masyarakatnya. Pemikiran kritis yang udah tajam ini yang nantinya bawa dia ke pertemuan paling epik di sejarah kita ya. Masuk ke tahun 1938, umur Fatmawati baru 15 tahun. Usia yang masih sangat remaja. Remaja banget. Biasanya umur segitu kan lagi sibuk-sibuknya cari jati diri ya. Tapi takdir malah mempertemukan dia sama Soekarno. Waktu itu Soekarno lagi diasingkan Belanda ke Bengkulu, dan kebetulan jadi guru di sekolah Muhammadiyah, tempat Fatmawati belajar. Dan pertemuannya ini bukan pertemuan guru murid yang biasa. Sama sekali bukan. Jurnal ini nyatet kalau Soekarno tuh sampai terpukau. Bayangin anak 15 tahun udah berani dan nyambung diajak diskusi soal filsafat Islam secara mendalam. Ya itu tadi, hasil nyata dari gemblengan HIS dan Nasyiatul Aisyah. Soekarno itu kan terbiasa ngobrol sama pemikir besar ya. Pas dia nemu resonansi intelektual di sosok murid perempuan di tempat pengasingan, dia takjub. Jadi ketertarikannya murni intelektual di awal ya? Betul. Ketertarikan awalnya bukan emosional atau fisik semata. Kekaguman pada ketajaman pikiran. Fatmawati punya kapasitas buat ngimbangi visinya Soekarno. Dan itu langka banget di zaman itu. Tapi nih, dinamikanya tuh lama-lama jadi rumit banget secara psikologis. Soekarno kan nawarin Fatmawati lanjut sekolah di Rums Catholic Fach School, terus diajak tinggal serumah sama Soekarno. Istrinya Ibu Inggit Garnasyih, dan anak angkat mereka Ratna Juami. Iya, mereka tinggal satu atap. Terus mulailah ada kedekatan, apalagi pas Ratna Juami pindah ke Jawa. Rumah jadi sepi. Di sisi lain, pernikahan Soekarno dan Inggit kan lagi renggang karena belum punya anak setelah hampir 20 tahun. Situasinya sangat rapuh. Banget. Dan puncaknya nih, ada anak wedana yang ngelamar Fatmawati. Fatmawati sebagai murid yang sopan datang dong ke gurunya minta saran. Bukannya ngasih saran, Soekarno malah menyatakan perasaannya ke Fatmawati. Ini persimpangan yang luar biasa tegang. Rasionalitas sama emosi benar-benar bertabrakan. Tunggu, kita harus urai ini pelan-pelan. Kalau kita lihat dari kacamata sekarang ya, dinamika kuasanya itu jomplang banget loh. Sangat jomplang. Soekarno tuh tokoh karismatik, pahlawan, gurunya sendiri, usianya jauh lebih tua. Terus Fatmawati ini numpang hidup di rumahnya, tinggal sama istri sahnya pula. Pas si murid minta saran lamaran, gurunya nembak.
Wah, ini rumit banget buat anak belasan tahun. Dinamika psikologis yang bisa bikin orang hancur mentalnya. Bener, buat Anda yang lagi dengerin, coba bayangin Anda ada di posisi itu. Ditekan sama figur otoritas, orang biasa mungkin langsung panik. Atau malah langsung nurut aja karena yang ngomong Soekarno. Tapi kenapa Fatmawati nggak gegabah? Gimana dia proses badai ini? Itu pertanyaan penting. Kenapa dia nggak hancur atau langsung tunduk? Balik lagi ke ajaran egaliter Muhammadiyah yang udah nempel di kepalanya. Dia dididik buat sadar kalau tanggung jawab tertinggi itu ke Tuhan, bukan ke manusia. Sehebat apapun manusia itu. Jadi dia nggak nganggap Soekarno dewa ya? Enggak. Dia ngelihat Soekarno tuh ya manusia biasa yang lagi nyodorin masalah hidup yang super kompleks. Jurnalnya juga jujur kok. Nyatet kalau Fatmawati awalnya bingung, nangis. Itu manusiawi. Pasti syok lah. Tapi dia nggak ngambil keputusan impulsif. Dia punya kecerdasan emosional yang tinggi banget. Dia tahu kalau dia mengiyakan Soekarno saat itu juga, dia bakal ngancurin banyak hal. Terutama perasaan Ibu Inggit. Jadi dia ngasih waktu buat jeda ya, biar Soekarno yang nyelesain urusan pribadinya dulu. Tepat sekali. Konteks sejarahnya, pernikahan Soekarno dan Fatmawati itu nggak terjadi diem-diem di bawah atap Inggit. Nggak gitu. Ada proses panjang, Inggit sendiri udah ngerasa arah anginnya berubah. Oh, perempuannya pasti kerasa lah ya. Pasti. Sampai akhirnya Soekarno dan Inggit bisa baik-baik dengan syarat-syarat tertentu. Setelah semuanya clear, barulah jalan nikah sama Fatmawati terbuka. Kematangan Fatmawati ngasih jeda, inilah yang nyelamatin dia dari bencana psikologis. Pengendalian dirinya gila sih. Akhirnya mereka nikah bulan Juni 1943. Uniknya, diwakilin sama utusan, namanya Opseter Sarjono, karena Soekarno lagi nggak di Bengkulu. Terus Fatmawati nyusul ke Jakarta. Nah, mental yang tadi diuji di rumah pengasingan, sekarang harus ngadepin skala yang jauh lebih masif nih. Ya, mendampingi pemimpin di bawah tekanan militer Jepang. Benar, merancang kemerdekaan suatu bangsa. Perannya bermutasi dari sekedar teman diskusi filsafat jadi jangkar moral buat pemimpin pergerakan. Dan dia menolak buat cuma diam di belakang layar. Kelihatan banget pas peristiwa penculikan ke Rengas Dengklok ya. Waktu pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera proklamasi, situasinya kan chaos banget. Ancaman fisik di mana-mana. Tapi Fatmawati nolak ditinggal di rumah. Dia maksa ikut kan? Iya, dia ikut dan bayangin, dia bawa Guntur, putra pertamanya yang masih bayi. Wah, itu butuh nyali besar. Tapi kehadiran fisiknya itu justru ngasih ketenangan buat Soekarno yang lagi ditekan golongan muda dan diintai tentara Jepang. Kalau kita tarik benang merahnya ya, keberanian dia hadir di Rengas Dengklok itu identik banget sama keberanian ibunya pas diinterogasi polisi Belanda di Bengkulu dulu. Oh iya ya, polanya sama. Sama. Dia mempraktekkan pelajaran lama. Pas krisis memuncak, kehadiran fisik dan mental di samping orang yang lagi berjuang itu adalah bentuk dukungan paling absolut. Dan mentalitas nggak mau cuma nunggu nasib ini yang bikin dia ngambil inisiatif terbesarnya. Inisiatif yang ngerubah sejarah simbolik kita. Jurnal ini ngebahas cerita asli bendera pusaka. Ini cerita yang sering disalahpahami orang. Betul. Kain merah putih itu kan aslinya pemberian perwira Jepang, Hitoshi Shimizu. Rencananya itu kain mau dibikin baju atau selimut buat anak kandungnya. Tapi Fatmawati malah mutusin buat jahit kain itu jadi bendera negara. Dan yang luar biasanya, soal timingnya. Nah, tahukah Anda kapan dia ngejahitnya? 1,5 tahun sebelum proklamasi dikumandangkan. Detail waktu ini krusial banget buat ngelihat seberapa jauh visi politiknya. Dia mengorbankan kain yang harusnya buat kehangatan anaknya sendiri demi bendera. Itu pergeseran prioritas yang radikal banget. Radikal banget. Saya tuh ngebayanginnya kayak intuisi tingkat dewa lah. Kayak ibu-ibu yang selalu sedia payung sebelum hujan. Tapi bayangin, payung yang dia siapin ini bendera buat negara yang bahkan belum lahir. Belum ada bentuknya sama sekali waktu itu. Iya kan? Militernya belum ada, izin proklamasi boro-boro, tapi identitas visualnya udah dia siapin di kepala dan tangannya sendiri. Dia naruh lahirnya bangsa di atas kebutuhan fisik keluarganya. Dan terbukti krusial kan akhirnya? Sangat. Tanggal 17 Agustus 1945, pas pada panik nyari bendera karena lupa nyiapin, Fatmawati dengan tenangnya jalan ke lemari ngambil bendera yang udah dia jahit berbulan-bulan sebelumnya. Kalau dari sudut pandang sosiologis, apa yang Fatmawati lakuin,
Ini adalah bentuk nyata dari konsep Muhammadiyah, yaitu amal usaha. Gimana tuh maksudnya? Konsep ini ngajarin kalau keyakinan itu nggak cukup diomongin aja, harus diwujudkan dalam tindakan. Jadi bendera itu bukan sekedar kain yang disambung benang. Itu manifestasi fisik dari keyakinannya pada masa depan Indonesia, jauh sebelum naskah teks proklamasi dibacakan. Wah, dalam banget maknanya. Dan kontribusi praktisnya nggak berhenti di bendera aja dong. Pas ibu kota terpaksa pindah ke Yogyakarta gara-gara agresi militer Belanda, skill masa kecilnya kepake lagi. Masak kroketnya kepake lagi ya? Betul, keahlian masak yang dia pelajari waktu umur 12 tahun karena miskin, sekarang dipakai buat ngurus dapur umum pasukan gerilya. Dia suplai ransum yang tahan lama buat pejuang di garis depan. Bahkan di jurnal ini disebutin dia belanja sendiri ke pasar, padahal lagi hamil, tanpa pengawalan ketat. Ini menunjukin betapa membumi dan pragmatisnya sosok Fatmawati. Dia tuh representasi utuh perempuan pergerakan yang multifungsi. Paket komplit ya? Banget. Bisa diskusi filsafat Islam di ruang tamu, tapi juga punya fisik yang cekatan buat nyiapin logistik gerilyawan di dapur belakang. Kombinasi yang vital banget buat masa revolusi. Nah, terus revolusi fisik selesai nih. Tahun 1950, kedaulatan diakui, pusat pemerintahan balik ke Jakarta dengan aman, mereka sekarang tinggal di Istana Merdeka. Banyak orang pasti mikir, wah happy ending nih, tinggal nikmatin hasil. Padahal ujian sebenarnya baru mau mulai. Justru di puncak piramida kekuasaan ini, integritas dan prinsip dasarnya dihantam ujian terbesar. Pasca kemerdekaan itu kan perannya geser ya. Sebagai ibu negara, dia masuk ranah diplomasi. Mendampingi presiden ke luar negeri kayak ke India, Pakistan, Burma, ketemu Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Tapi hebatnya, meskipun sibuk urusan tingkat tinggi, radar sosialnya tetap tajam ke masyarakat bawah. Ini yang menarik dari jurnalnya. Ada manuver filantropi yang luar biasa. Bener, dia tuh ingat ayahnya yang sakit asma. Terus bulan Oktober 1953, dia lihat banyak anak di permukiman kumuh Jakarta kena TBC. Anda tahu apa yang dia lakuin? Dia nggak minta duit dari kas negara loh. Dia inisiatif sendiri. Dia menginisiasi penggalangan dana pakai cara mandiri. Ngelelang peci, pakaian, dan barang pribadinya Presiden Soekarno. Dan itu kekumpul sampai Rp250.000. Angka yang fantastis banget buat ukuran tahun 1953. Fantastis, dan uang itu dipakai buat ngebangun sanatorium khusus anak penderita paru yang sekarang kita kenal sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati di Jakarta Selatan. Tindakan ngelelang barang presiden ini jenius secara sosial dan diplomasi. Dia paham nilai simbolis atribut kekuasaan suaminya, terus dia konversi kapital sosial itu jadi fasilitas medis buat rakyat. Dia bisa bikin solusi tanpa harus birokratis nunggu anggaran negara. Jual peci suami buat bangun rumah sakit itu brilian banget. Tapi di tengah dedikasi sosialnya yang lagi keren-kerennya itu, hantaman personal dateng. Januari 1953, baru 2 hari dia ngelahirin anak kelimanya, Soekarno datang. Momen yang sangat berat. Soekarno minta izin buat menikah lagi dengan Hartini. Anda bayangin, Anda baru 2 hari ngelahirin, jahitan operasi atau rasa sakitnya belum hilang, terus suami yang juga presiden minta poligami. Ini benar-benar jadi persimpangan paling krusial di sejarah hidupnya. Dan responsnya itu kristalisasi dari semua gemblengan masa kecilnya. Fatmawati menolak dengan sangat tegas. Penolakan ini sejalan sama janji ayahnya dulu ke ibunya dan syarat mutlak yang dia ajuin ke Soekarno sebelum nikah. Dan ini bagian yang bikin merinding. Sebagai protes, dia milih keluar dari Istana Merdeka. Dia ninggalin semuanya. Dia lepas posisi ibu negara yang aktif, buang semua kemewahan istana, dan pindah ke pavilion sederhana di Jalan Sriwijaya cuma bawa guntur. Dia rela nukar privilege tertingginya demi prinsip. Kalau kita analisis, keluarnya dia dari istana itu bukan sekedar ngambek atau reaksi emosional sesaat. Bukan ya? Bukan. Itu manifestasi puncak dari ajaran kemandirian dan harga diri yang ditanam Muhammadiyah waktu dia di Bengkulu dulu. Dia ingat gimana ayahnya komitmen nggak poligami demi menghormati ibunya. Dia nyerap kesetaraan dari Nasyatul Aisyah. Jadi prinsipnya lebih mahal dari istana. Betul. Buat Fatmawati, jabatan dan kenyamanan materi itu nggak ada nilainya kalau prinsip fundamental soal martabat perempuan harus digadai. Dia ngelepas singgasana demi nuraninya. Dan yang paling epik, walau dia keluar secara fisik dari istana, rakyat nggak pernah berhenti nganggep dia sebagai ibu negara sejati. Legitimasi dia tuh dari integritas moralnya, bukan dari alamat rumahnya. Wah, konklusi sejarah yang gila.
Kuat banget. Jadi kalau kita rangkum penelusuran kita hari ini ya, kita udah ngikutin jejak gadis kecil bernama Fatimah, ditempa kerasnya politik kolonial, krisis ekonomi, lalu diasah sama kurikulum Muhammadiyah. Tumbuh jadi intelektual yang cerdas emosionalnya. Benar. Dia juga arsitek visual yang berani ngejahit bendera waktu negara ini belum ada bentuknya. Dan di akhirnya, dia buktiin diri sebagai manusia merdeka yang nolak ngejual harga dirinya demi gemerlap istana. Dan pas banget menyambut Hari Era Kartini besok, tanggal 21 April 2026, perjalanan hidup Ibu Fatmawati ini nawarin refleksi yang tajam banget buat Anda semua. Gimana tuh refleksinya? Tahun 2020 lalu kan ada monumen 7 meter karya Inyo Manuarta diresmiin di Bengkulu. Patungnya nampilin Ibu Fatmawati lagi khusyuk jahit bendera. Secara visual memang itu ikoniknya. Tapi dari diskusi kita hari ini, ada warisan yang jauh lebih monumental dari sekedar jahitan kain itu. Integritasnya itu ya? Iya, coba tanyakan ke diri Anda sendiri. Kalau Anda ada di puncak kekuasaan, dikelilingi semua fasilitas mewah yang diimpi-impikan orang, apakah Anda punya keberanian moral buat jalan pergi ninggalin itu semua cuma demi mempertahankan satu prinsip yang Anda yakini kebenarannya? Ini ujian integritas yang mungkin lebih susah dijawab di zaman modern sekarang dibanding zaman revolusi dulu. Sebuah pertanyaan yang benar-benar menohok dan layak Anda renungkan malam ini. Integritas sejati emang seringnya diuji bukan pas kita nggak punya apa-apa, tapi justru pas kita punya segalanya untuk dilepaskan. Betul sekali. Wah, terima kasih banget buat Anda yang udah meluangkan waktu nemenin kita di penelusuran mendalam hari ini. Kita udah menyelami ketangguhan Ibu Fatmawati, Sang Bunda Republik. Semoga bedah jurnal sejarah kita kali ini ngasih perspektif baru dan mancing keberanian di diri Anda buat terus pegang prinsip hidup. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.